Cek cek cek. Oke, kali ini ada teman saya yang akan menceritakan kisahnya yang penuh misteri. Di mana ceritanya? Tempatnya di mana? Berkisah di salah satu gunung yang ada di daerah Garut. Tentang gunung yang ada di daerah Garut. Mari kita simak ceritanya. Silahkan. Oke, saya akan mulai. Cerita ini berawal dari tahun 2019 ketika saya baru keluar SMA mungkin ya. Waktu itu saya kemah bersama 9 orang teman saya. Di antaranya 5 laki-laki dan 4 perempuan. Dimana di perjalanan kami waktu itu menggunakan jalan yang dimana jalannya belum seramai pendakian yang lain, yaitu di jalan apa ya, lupa lagi. Bukan tepak kerot apa sih, apa ya, lupa lagi. Ya apa, Kiara Jenggot. Nah, waktu itu saya bersama teman-teman berangkat melalui jalur Kiara Jenggot, yang mana di jalur itu adalah jalur yang paling jauh katanya. Kami berangkat waktu itu sekitar jam 9 pagi. Diketuai dulu itu oleh teman saya yang bernama Hirsan. Waktu itu dari jam 9 menuju pos 1 itu sekitar jam 12 siang kami baru nyampe pos 1. Waktu itu saya masih beranggapan karena waktu itu setelah terbiasa dengan Gunung Guntur, saya apa ya namanya tuh, beranggapan bahwa setiap pos itu ada warung gitu. Jadi berharap di tiap pos itu ada warung, ada tempat untuk bisa makan gitu kan, bisa beli jajanan. Ternyata di tiap pos itu hanya sebuah isyaratnya aja gitu. Ada pos 1, pos 2 sampai pos seterusnya. Waktu itu kami istirahat di pos 1 sampai ada 3 menit sampai, pokoknya sampai kami tidak merasa kelelahan. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu cukup jauh. Pokoknya sampai pos 2 nyampe kalau nggak salah sampai setengah 3 sore kan. Di pos 2 sampai ke pos 3 masih cuaca masih bagus, tidak ada tanda-tanda akan hujan atau gimana. Tapi sampai pokoknya kami berada di pos yang mana posnya ini adalah katanya di pos 4 dan pos 5 ini jangan terlalu banyak berhenti atau terlalu lama berhentilah gitu. Karena mungkin di antara kami semua ini kebanyakannya pendaki pemula, jadi kebanyakan dari kami itu baru berapa langkah berhenti, berapa langkah berhenti gitu kan. Kemudian tidak terasa waktu sudah sampai jam setengah 6 sore. Posisi kami masih ada di pos 4. Karena terlalu banyak berhenti, di situ mulai ada ialah kabut-kabut gitu kan. Kabutnya udah banyak. Kemudian suara-suara khas yang ada di pegunungan gitu kan. Sedikitnya juga kami merasa merinding, terutama saya merasakan banyak banyak kejanggalan karena mungkin pertama kali ya ke Gunung Cikuray. Tidak terasa di pos 5 kami melalui pos 5 itu jam setengah 7 malam.
ternyata mungkin saya saja yang melihat dan teman-teman yang lain nggak terlalu melihat. Pas di pos 5 kita udah mulai berpencar gitu, maksudnya berpencar itu yang laki-laki semua udah ada di depan, 4 orang itu kecuali saya bersama 3 teman perempuan ini. Waktu itu saya melihat di sebelah kiri banyak pohon-pohon gitu kan, udah yalah suasana gunung gitu. Tiba-tiba saya mendengar gitu suara yang agak aneh gitu. Pertamanya suara, lama-lama tiba-tiba ya lama-lama banyak ada sedikit penampakan gitu. Saya awalnya memang gak mau menceritakan pada yang lainnya, karena kalau saya ceritakan hari itu juga mungkin yang 3 perempuan ini bakal lari ketakutan gitu. Yang akhirnya saya sendiri menahan gitu supaya saya itu tidak berpikir aneh-aneh, mencoba untuk tenang, tidak panik, supaya yang lainnya juga yang di belakang bisa selamat gitu. Yang tadinya saya ada di depannya mereka, saya memberi isyarat pada mereka itu untuk maju ke depan duluan gitu. Ya oke, kalian dulu bertiga, ntar saya yang paling belakang gitu. Di situ saya ngeliat dengan jelas penampakan ya neng enti ya, neng enti gitu, dengan putihnya beda lah gitu, karena udah ngeliat gitu. Saya tuh pengen lari sebenarnya, cuman kalau saya lari takutnya bikin suasana makin kacau, ya akhirnya mah dipendam gitu. Kalau sunan nama di supaya ente batur sieuneun gitu. Nah, di situ saya beranjak untuk tidak macam-macam, berjalan dengan santai aja gitu kan. Kemudian tidak terasa di pos 6 itu udah jam 9 malam. Saya kira naik Gunung Cikura itu bakal cepat gitu. Ternyata karena mungkin kami juga semua kebanyakannya pendaki-pendaki pemula, jadi waktu itu lama gitu. Pokoknya pas kami nyampe sampai atas itu di pos 9 atau pos 8, pas di puncak itu jam 11 malam gitu. Jam 11 malam kita bikin masang tenda segala macam, makan. Kemudian katanya sip-sipan gitu, sip-sipan tim yang begadang sama tim yang tidur langsung gitu. Di jam 12 ke atas itu saya mungkin masih begadang lah gitu. Teman-teman yang lainnya udah pada tidur. Saya melihat lagi gitu, tapi sekarang ini bukan hanya saja saya yang melihat, tapi teman saya juga melihat. Bersama si Irsan, saya sama-sama melihat Babanaspati gitu di atas melingkar gitu kan, di atas kita berdua gitu, muter aja gitu. Ya Allah, kata saya, ini apaan? Bukan apa-apalah, jangan sampai berpikir dan yang aneh-aneh gitu. Tapi yang agak saya ditakutkan, ternyata kenapa selama di perjalanan kami selalu diganggu. Ternyata 4 dari 2 orang ini ternyata sedang haid gitu. Di situ saya sendiri mungkinnya yang agak marah gitu. Kenapa saya kalian gak bilang dari awal? Kalau tahu sedang haid jangan ikut, kata saya teh. Karena bisa jadi dengan kalian seperti ini tuh bisa menimbulkan bahaya untuk kita semua gitu. Dia dengan polosnya mengatakan takut gak
bawa sama kalian dan takut gak diajak katanya gitu. Kata saya tuh waktu itu, bukannya gak mau gak diajak, tapi ini tentang keselamatan kalian juga gitu kata saya tuh. Tapi ya mau gimana lagi, mungkinnya udah ada di atas, kita gak bisa apa-apa kecuali ya bismillah aja, semoga kita selamat gitu. Sampai jam 3 subuh mungkin saya berjaga sama teman-teman. Baru jam 3 subuh saya itu kebelet pengen boker. Saya tuh bingung gitu di gunung Cikure pertama kalinya pengen boker tuh di mana gitu. Duh, di mana kali saya pengen boker, apakah harus bikin dulu lubang apa gimana nih gitu. Karena gak banyak pikir, dan kalau kebanyakan pikir saya bakal keluar gitu, ya udahlah nyari tempat aja yang aman untuk boker gitu. Udah selesai boker waktu itu, saya kira bisa boker sembarangan gitu. Ternyata memang tidak diperbolehkan untuk boker sembarangan, karena mungkin saya nggak tahu. Selama di perjalanan itu, selama saya dari tempat camping ke tempat boker itu lumayan jauh gitu. Jauhnya lumayan jauh lah gitu. Pas saya mau datang lagi ke tempat, saya sedikit bingung gitu. Aduh, ini tempat di mana? Saya tadi belok ke kanan apa belok ke kiri gitu kan. Wah, saya udah bismillah sing salamat kata kalau Sundanya makan. Sing salamat lah gitu. Bayangan aja jam 3 subuh yang lain udah pada tidur, saya tiba-tiba kebelet boker gitu kan. Bingung lah gitu. Ya akhirnya mah udah boker, saya minta sip-sipan gitu. Saya udah ngantuk pengen tidur banget. Yang lain udah persiapan buat sunrise gitu kan. Saya tidur dari jam 3, bangun jam setengah 6 waktu itu. Nah, kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan waktu itu adalah ketika saya waktu pulang dari persiapan untuk pulang lah gitu. Pulang kami kalau nggak salah pulang jam 9 pagi juga, persiapan untuk turun ke bawah. Nah, kemudian di perjalanan pertama mah aman enjoy gitu, nggak kerasa apa-apa, tapi kayak saya tuh diganggu gitu kan. Akhirnya karena mungkin sayanya panik dari malam, takutnya ada apa-apa karena saya malamnya boker gitu kan. Aduh, saya teh pas di pos 5 saya ngeliat teman saya hampir mau jatuh ke jurang gitu, yang cewek tuh. Saya tarik apa itu teh kantongnya, saya udah tarik kantongnya, ternyata kaki saya ikut maju ke depan dan terkilir gitu. Sakit banget tuh waktu itu di pos kelima. Pos 5 mau ke base camp itu lumayan jauh waktunya dan juga masih panjang gitu kan. Di pos itu saya dikasih pertolongan pertama oleh teman saya si Fajar gitu. Dia dengan sok-sokannya gitu kan, supaya nggak sakitin orang, praktekin lagi gitu. Malah bukannya sembuh, malah makin sakit gitu. Kaki saya tahan sampai pos akhir, tapi saya tuh karena nahan sakitnya benar-benar sakit, saya tinggalin teman-teman semuanya, pokoknya saya tinggalin karena sakit banget ini kaki kanan. Kemudian sampai turun di pos kedua itu jam setengah 3 sore gitu. Jam setengah 3 sore kaki itu